Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel ini. Sebelum kita lanjutkan perjalanan kita untuk melihat progres pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit, tentunya saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, tentunya sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat progres pengerjaan di sirkuit Mandalika, di mana masih terus difokuskan. Kita awali video kita dari pintu masuk sisi timur di jalur provinsi menuju ke pintu masuk VIP atau Deluxe Class di sini nantinya. Ya, di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk progres pengerjaan di jalur provinsi atau jalan bypass yang akan dibangun sepanjang 5,3 km sudah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Saat ini pengerjaan telah berlangsung, yaitu lapisan atas atau lapisan ground di sini masih terus dilakukan pemadatan. Alat berat maupun para pekerja masih terus sibuk untuk melanjutkan penuntasan dari pengerjaan yang dilakukan untuk jalur provinsi yang ada di depan sirkuit ini. Dan di sini kita langsung saja menuju ke area parkir VIP Village atau Deluxe Class, di mana untuk penghamparan lapisan subbase atau material agregat bisa kita lihat bersama-sama terus dikerahkan di sini, ditumpahkan material-material seperti ini supaya lebih bagus nantinya untuk fondasi dasar atau lapisan dasar yang ada di permukaan untuk parkir area VIP Village. Ya, ini merupakan pintu tunnel atau jalur menuju ke tunnel pertama menuju ke bagian zona dalam. Pengerjaan di sini masih terus dikerjakan juga di bagian sistem drainase yang berada di sisi kiri maupun di bagian sisi kanannya supaya semuanya lancar ketika turun hujan nantinya. Ya, di sini kita akan langsung saja menuju ke VIP Village atau Deluxe Class untuk melihat kondisi situasi pengerjaan di siang hari ini. Oke, di sini kita lanjut saja untuk melihat dari progres pengerjaan untuk VIP Village atau Deluxe Class. Ini merupakan pintu masuknya nanti menuju ke area tribun yang ada di sini. Seperti yang kita lihat di kesempatan siang hari ini, pengerjaan masih terus berlangsung. Para pekerja masih terus berjibaku dengan material-material yang mereka rakit di sana ya, untuk menuntaskan dari tribun berkelas ini ya. Bisa dikatakan seperti itu karena harganya cukup fantastis, 10 juta dalam waktu 3 hari. Ya, untuk tribun ini tentunya dilengkapi dengan fasilitas yang sudah disiapkan nantinya. Office semuanya ya, atau service semuanya sudah disiapkan untuk teh, kopi, anytime. Bisa kita sajikan buat para penonton yang akan hadir di sini untuk melihat aksi balapan para rider. Seperti yang kita perhatikan di sini, untuk kerangka atas sudah terlihat jelas perakitannya ya. Tinggal lanjutan untuk pemasangan atapnya maupun dinding-dindingnya sudah mulai terlihat untuk persiapan pengerjaan lanjutan. Dan di depan sana masih terus berlanjut, yaitu perakitan untuk lantai kedua maupun lantai seterusnya seperti yang kita lihat bersama-sama. Jadi untuk pengerjaan sudah semakin menunjukkan kemajuan ya. Luar biasa memang para pekerja di sini siang malam lembur untuk menyelesaikan di pengerjaan yang mereka tekuni. Selain itu juga untuk material-material didatangkan dan diturunkan oleh alat krem, dibantu ya supaya lebih cepat untuk pengerjaannya. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian depan maupun tribun-tribun yang ada di keseluruhan lintasan. Kita akan sama-sama saksikan nanti untuk progres pengerjaan di kesempatan siang hari ini. Seperti yang kita perhatikan di depan ini ya, sedikit lagi akan tersambung untuk tribun VIP Village atau Deluxe Class. Seperti yang kita perhatikan untuk kerangka-kerangkanya sudah mulai terpasang menuju ke depan ini. Dan para pekerja masih terus sibuk di sana, di dalam sana untuk melanjutkan perakitan besi maupun persiapan untuk pengecoran lanjutan untuk VIP Deluxe Class ini. Luar biasa ya. Kita terus berharap dan terus memberikan support kepada mereka supaya bisa terselesaikan dan bisa menyelesaikan untuk pengerjaan supaya bisa siap di waktu yang sudah disiapkan. Ya, terlihat di sini di bagian depannya sudah mulai terpasang untuk dinding-dinding di bagian bawah tersebut maupun pembuatan nanti untuk pintu dan sebagainya. Dan di bagian atas ini nanti akan kita lihat modelnya seperti apa, kaca dan sebagainya akan dilengkapi
untuk VIP Village yang ada di sini. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan dulu di bagian belakang, yaitu di belakang pit building ya, atau di pedok area. Seperti yang kita ketahui, untuk material-material yang akan disiapkan untuk fasilitas lainnya untuk para kru pembalap dan para pembalap sudah didatangkan. Beberapa kontainer kemarin sudah menurunkan untuk material-material yang dibawa ya, maupun fasilitas lainnya di belakang ini akan ditaruh nantinya untuk tes pramusim maupun untuk sirkuit MotoGP Mandalika. Kita berharap semuanya bisa berjalan lancar, aman, terkendali. Ya, buat teman-teman yang sudah beli tiket tentunya tetap semangat ya. Karena kita yakin bahwa pengerjaan di Mega Project ini akan terselesaikan sesuai dengan jadwalnya. Saat ini pengerjaan bisa kita perhatikan bersama-sama untuk kemajuannya sudah sangat pesat sekali ya. Pengerjaan area tribun, pengecoran terus berlangsung di tikungan 16, 15 sampai seterusnya. Kita akan perhatikan bersama-sama. Sudah kita perhatikan di belakang pit building atau paddock area. Di sini untuk perakitan di bagian modular yang dipersiapkan nantinya ya, masih terus dirakit pada siang hari ini. Kita akan coba lihat di bagian sisi sebelah kanan atau di belakang ini. Ya, ini dia ya. Jadi ini kita ambil video jam 12. Jadi maka dari itu para pekerja separuhnya sudah bersiap-siap untuk rehat, makan siang, dan setelah itu lanjut untuk menyelesaikan perakitan di bangunan yang akan dibangun di bagian belakang ini. Ya, material-material modular sudah didatangkan, sudah disiapkan untuk dilakukan perakitan yang ada di belakang ini. Bisa dibilang ini akan menjadi tempat para kru pembalap dan para pembalap nantinya sepanjang belakang paddock area yang ada di sini. Maupun fasilitas lainnya akan dibangun untuk menyukseskan dari gelaran MotoGP di Maret 2022 ini. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat situasi di area gardu PLN. Seperti yang kita perhatikan, masih terus sibuk untuk melanjutkan rangkaian-rangkaian kabel yang terus dirakit di sana untuk disalurkan ke seluruh penjuru yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Ya, di sini kita beralih ke sisi kanan untuk melihat situasi di area tribun. Untuk pengecoran sudah dilakukan secara menyeluruh, tinggal sedikit lagi. Ya, beberapa bagian di sini akan dilanjutkan di sore nanti untuk menyelesaikan dari area tribun atau pondasi dasar yang ada di sini sepanjang menuju ke tunnel pertama. Ya, jadi kondisinya bisa diperhatikan dan bisa dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Tentunya sangat cepat sekali untuk progres pengerjaan yang bisa kita pantau bersama-sama. Dan kita terus akan memberikan informasi dan terus akan memantau buat kalian semua tentunya. Seperti yang kita lihat di sini, untuk persiapan lanjutan akan dikerjakan kembali di bagian belakang. Ini alat ekskavator masih terus melakukan pemerataan di bagian belakang. Nantinya akan dibuatkan untuk saluran-saluran yang akan disiapkan, baik dari kabel maupun untuk sistem drainase. Di bagian landscape belakang ini, persiapan untuk pengerjaan jalur menuju ke tribun tikungan kedua sudah terlihat sana ya, untuk jalurnya nanti para penonton untuk menuju ke sana. Maupun pengerjaan di bagian sisi kanan yang ada di tikungan pertama menuju tikungan kedua dan seterusnya. Di sini masih terus difokuskan untuk perakitan atau penempatan untuk sistem drainase di depan maupun untuk penghamparan di bagian bawah tersebut. Seperti yang kita lihat, untuk para pekerja terus semangat ya, tanpa lelah, bahkan siang malam. Seringkali kita pantau juga di malam hari, banyak sekali teman-teman kita juga yang memantau ya. Terus digeber, terus dipercepat tentunya di pengecoran, terutama untuk pondasi dasar, karena menghitung hari ini ya, kurang lebih dari 1 bulan, tentunya 1,5 bulan kita waktu untuk melanjutkan pengecoran pondasi dasar. Setelah itu nanti di bulan Februari semuanya akan disiapkan untuk kedatangan dari material logistik dan lain-lain. Untuk material yang diimport untuk tribun sudah siap di bagian yang kita lihat tadi. Pengecoran untuk tikungan 16, 15 sampai 17 sampai di bagian sebelah kanan trek lurus sudah siap untuk penempatan di tribun import. Maupun untuk pengerjaan lanjutan di bagian tikungan pertama menuju tikungan kedua, seperti yang kita lihat ya, alat-alat berat masih terus berjibaku di sana untuk melanjutkan pemadatan, pemindahan material-material yang sudah digali tentunya untuk ditumpukan di bagian tengah tersebut. Karena di bagian tengah nantinya akan ditata juga supaya terlihat lebih indah.
Ya, di sini kita putar untuk melihat visual yang lebih baik tentunya di tikungan kedua menuju ketiga dan 4, di mana di sini terdapat long lap penalty. Nah, untuk informasi masalah pengecatan juga kita masih menunggu ini. Mudah-mudahan saja tim Road Crew akan segera melanjutkan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari PR yang masih belum terselesaikan secara sempurna, baik untuk pemolesan sedikit di bagian area curb maupun area verge yang sudah kita lihat untuk pengecatan tersebut. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6. Seperti yang kita lihat untuk pembuatan fondasi dasar area tribun sudah mulai dikerjakan juga. Ya, di sini untuk pemadatan penghamparan terus berlangsung sampai saat ini. Tinggal lanjutan saja untuk pengecoran setelah selesai nantinya di bagian sisi kanan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, beberapa tribun akan dibuat untuk MotoGP ini. Karena penonton kurang lebih dari 100.000 akan hadir di sini untuk menyaksikan dari balapan MotoGP yang sudah kita nantikan bersama-sama. Ya, di sini kita beralih ke sisi timur untuk melihat kondisi dari jalur yang dibeton di sini menuju ke bundaran Sunggung di sana. Nantinya untuk parkir timur akan langsung tertuju ke bagian sisi sebelah kiri tikungan ke-6 menuju ke-7 ini dan bisa parkir di bagian sisi kirinya. Maupun pengerjaan lanjutan di bagian jalur menuju ke pantai juga masih terus berlanjut di sana, dan pengecoran juga terus dilakukan supaya semuanya mudah nanti untuk akses para penonton untuk melihat dari keindahan di sekitaran sirkuit Mandalika ini. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi dan situasi di kesempatan siang hari ini. Seperti yang kita perhatikan di tunnel kedua, aktivitas untuk pemerataan di bagian jalur menuju ke tunnel masih terus berlangsung, maupun untuk Bukit 360 yang bisa kita lihat di depan sana ya, terus dilanjutkan pengerjaannya. Pengerjaannya terus digeber supaya untuk pembangunan yang ada di sana bisa tertuntaskan tentunya sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan. Ya, untuk pengerjaan di bukit tersebut tentunya akan ditata sedemikian rupa karena di bukit ini merupakan view-nya sangat luar biasa sekali. Di sini bisa kita lihat keindahan alam di sekitaran sirkuit Mandalika, baik di Pantai Serenting, Pantai Seger, Novotel, dan Pantai Kuta Mandalika. Ya, seperti yang kita lihat di sini untuk pengerjaan masih terus berlangsung. Pembuatan ceker ayam atau di bagian pondasi dasar yang dilakukan di sisi timur maupun di bagian sebelah barat, ada beberapa blok yang akan dibangun kalau kita perhatikan untuk Bukit 360 ini. Bisa dikatakan di sini merupakan tempat nantinya untuk para pejabat, sultan, tamu negara seperti itu. Karena ini merupakan observation deck atau bisa dikatakan tribun VVIP. Mungkin teman-teman sudah melihat di tikungan pertama yang diperuntukkan untuk tamu negara. Seperti itulah nantinya akan dibuat di sini dengan bangunan yang permanen supaya terlihat lebih indah untuk menambah ikonik dari sirkuit Mandalika ini. Untuk pengerjaan di siang hari ini bisa kita lihat di sana masih terus ramai. Dan alhamdulillah ya, hujan masih mendung-mendung tetapi tidak turun di kesempatan kita ambil video ini. Luar biasa, jadi para pekerja terus melaksanakan aktivitas mereka dengan nyaman. Karena hujan merupakan salah satu kendala, tapi para pekerja tidak pernah mengeluh. Walaupun hujan, panas terik, mereka terus menyelesaikan untuk aktivitas penuntasan pengerjaan di Mega Project Street Sirkuit Mandalika ini. Demi nama baik Indonesia, mereka perlu diacungi jempol ya. Jadi kita yang selalu melihat progres seperti ini, kita harus memberikan support pada mereka dengan cara paling tidak kita mendoakan semoga mereka sehat selalu untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang masih digeluti. Ya, dari ketinggian bisa kita lihat untuk keindahan di sirkuit Mandalika, terutama di tikungan ke-9, 10 menuju ke 11 yang langsung di tepi pantai ya. Karena sirkuit ini merupakan sirkuit terindah kalau kita lihat bersama-sama, apalagi kalau sudah jadi nantinya sirkuit ini akan menjadi sirkuit kebanggaan Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui untuk area tribun kita akan menuju ke tikungan ke-13, 14 dan bagian sebelah kanan juga maupun di bagian luar untuk melihat dari progres capaian pengerjaan yang dilakukan di sana.
Tikungan ke-13 sudah mulai dikerjakan untuk area tribun maupun untuk pemerataan di bagian tikungan ke-12 yang ada di sini di bawah bukit ya. Masih terus ditata supaya semuanya terlihat siap nantinya dan segera dilakukan untuk pengerjaan yang akan dilakukan. Oke, di sini kita lanjut, di mana kita akan melihat untuk situasi pengerjaan di siang hari ini di tikungan ke-13 sisi sebelah dalam. Nah, ini bisa terlihat ya untuk truk molen dan material-material lainnya sudah disiapkan untuk melakukan pengecoran. Dari hasil dari beberapa hari yang kita pantau di sini, kemarin belum terlihat untuk pengecoran yang kita lihat di sini. Sekarang sudah hasilnya ini bisa dilihat cukup cepat ya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan khawatir. Apabila masih ada yang pesimis, kita bisa memantau di video ini bahwa perubahannya sangat cepat sekali dan bisa dibandingkan dengan video kita 2 atau 3 hari sebelumnya. Jadi dalam hitungan hari mereka sudah bisa menyelesaikan untuk pengecoran di pondasi dasar. Bisa dikatakan amazing sekali para pekerja ya, sangat luar biasa, terutama yang berkostum kuning. Mantap sekali mereka ya. Jadi pengerjaan di sini dilakukan oleh PT Wika, PT PP maupun PT BRL seperti itu ya. Ada beberapa PT yang melanjutkan, mereka bekerja sama untuk beberapa bagian ini punyanya PT ini ya, seperti itu ya. Jadi koordinasi yang mereka jalin di sini sangat mantap sekali. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 dan Westgate. Ini untuk pengerjaan lanjutan sudah terlihat jelas dari hasil yang sudah dilakukan. Untuk bagian drainase yang ada di bawah tersebut sudah dilakukan penimbunan di bagian atasnya dan akan dilanjutkan untuk pemadatan, setelah itu dilakukan pengecoran. Ya, di bagian pintu masuk sisi barat atau Westgate di sini bisa terlihat ramai sekali. Kunjungan setiap hari terus berdatangan, tidak hanya di wisatawan maupun para pemerintah pun tetap berkunjung di sini ya untuk melihat dari kesiapan sirkuit Mandalika. Dan seperti yang kita pantau di sisi sebelah luar yang ada di sini untuk tikungan ke-16 menuju ke-17, pengerjaannya sudah cukup bagus. Itu kita perhatikan bersama-sama. Pengecoran pondasi dasar sudah dilakukan tikungan ke-15 menuju ke-16 tersebut, maupun dari ke-16 menuju ke-17 ini masih terus berlangsung untuk persiapan lanjutan menuju ke gardu PLN. Ya, jadi kita sudah lihat bersama-sama ya untuk aktivitas capaian pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini luar biasa sekali. Jadi kita terus akan memantau dan terus akan membagikan video-video terbaru tentang progres apa saja yang terus dilakukan untuk menyukseskan dari gelaran MotoGP yang sudah dinantikan oleh para penggemar fans MotoGP di tanah air maupun di luar sana. Dan di sini kita beralih ke jalur provinsi. Untuk jalur provinsi kita bisa melihat bersama-sama untuk perkembangannya terus berlanjut dan sudah menunjukkan kemajuan. Semakin optimis tentunya kita bisa menyelesaikan untuk pegelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini. Ya, mungkin sampai di sini saja bisa saya bagikan video terbaru buat kalian semua. Nanti sore kita kembali untuk melihat dari hasil capaian pengerjaannya. Untuk itu, apabila ada narasi yang saya sampaikan kurang pas, bisa dikomentari nanti di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kehadiran kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan saya akhiri saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.